lebah dan lalat. Ya, lebah Lebah dan dan lalat. lalat ya. Ya, nah nanti kita bisa belajar dari dua hewan kecil ini, Mhm. sepertinya ada pembelajaran yang menarik yang bisa kita pelajari. Iya. Ya, dari pola hidup mereka seperti apa. Baik, kalau pada Gracia ataupun keluarga Gracia ya secara keseluruhan siang hari ini, mari Anda bisa bergabung di talkshow motivasi di hari Sabtu pertama ya sampai dengan pukul 12 nanti. Anda bisa catat beberapa quotes mungkin motivasi yang akan diberikan juga. Kemudian juga bisa bergabung untuk berbagi cerita, berbagi pengalaman, ataupun mungkin Anda yang ingin di-sharekan, ditanyakan, langsung nanti bisa bergabung selama jalannya program ini lewat SMS, bisa lewat WA, bisa di 0817 222 959 atau yang mau telepon on air langsung 205 300. Baik, pasti silakan. Apa sih kelebihan dari dua binatang yang kita akan apa ya gali gitu ya? Pelajari Satu sama-sama. kelebihan. Ya, oke, baik. Selamat siang ya sekali lagi buat keluarga Gracia. Senang saya bisa ketemu lagi hari ini, hari Sabtu, walaupun memang tidak bisa langsung di studio, nggak Ya, apa-apa. Iya, tapi kita bisa, yang penting bisa mendengarkan suara saya dengan baik. Toh kalaupun saya di studio juga Anda nggak bisa lihat muka saya dan mukanya Bang Leo. Ya, jadi dengar suaranya aja. Jadi iya, hari ini jarak jauh, itulah kecanggihan teknologi. Nah, hari ini saya akan share kepada keluarga Gracia di rumah bagaimana kita bisa belajar dari dua hewan yang sangat menarik ini, yaitu lalat dan lebah. iya. Ya, saya akan coba sharingkan siang hari ini supaya kita bisa memahami sebetulnya Hmm, lewat sudut pandang, lewat apa yang dilakukan atau lewat apa yang dilihat oleh lebah dan lalat ini, kita bisa belajar banyak. iya. Ya, saya boleh katakan ada lalat dan lebah. Hmm, Lebah punya mata, lalat juga punya mata. Dua-duanya punya mata. Tetapi ternyata dua-duanya atau lebah dan lalat ini menggunakan matanya dengan cara yang sangat berbeda. hmm. Nah, mari kita belajar sama-sama di kesempatan siang hari ini apa yang kita bisa pelajari lewat dua hewan kecil ini. Iya. Nah, sebuah pertanyaan yang mungkin saya akan coba ajukan kepada Anda, keluarga Gracia bisa jawab di rumah, mengapa ya Hmm, lalat atau mengapa lebah deh, lebah dulu deh. Mengapa lebah itu lebih cepat menemukan bunga? Lebah itu kan lebih senang bunga ya kan? iya. Bunga, bunga mawar, bunga matahari, bunga Hmm, apa saja. Nah, pertanyaannya mengapa lebah lebih cepat menemukan bunga? Sedangkan lalat tidak cepat menemukan bunga. Coba perhatikan, apakah Anda sering menemukan lalat ada di bunga? Kayaknya jarang, jarang ya ya. kan? Hmm, Jarang, ya kan? Kemudian pertanyaan kedua, mengapa lalat lebih cepat menemukan kotoran atau menemukan sampah? hmm. Anda kalau lihat sampah, pasti di sana banyak lalat. Iya, Tetapi Anda akan kesulitan menemukan lebah di antara tumpukan sampah. iya. Nah, ini dua kontradiksi, dua hewan yang sangat bertolak belakang. Kenapa lebah lebih cepat menemukan bunga? Tapi Hmm, lalat kayaknya biarpun namanya dia berkeliaran, lewat, kemudian terbang sana-sini, dia nggak suka dengan bunga. Atau hmm. boleh saya katakan, dia nggak bisa menemukan bunga. Iya. Tetapi sebaliknya, kalau urusan sampah, lalat lebih gampang menemukan sampah daripada lebah menemukan sampah. Hmm, Nah, itu sebuah pertanyaan yang coba kita pikirkan, kenapa dua hewan ini punya mata yang berbeda? iya. Nah, jawabannya sederhana sekali, keluarga Gracia. Jawabannya adalah karena lebah itu punya naluri. Lebah itu punya Hmm, naluri, punya apa ya, boleh dikatakan ya punya sebuah kekuatan secara alamiah, iya. yaitu bahwa naluri dari lebah itu dia nalurinya adalah menemukan bunga, menemukan sesuatu yang bagus, Hmm, menemukan sesuatu yang cantik, sesuatu yang harum, sesuatu yang bersih. Nah, sedangkan lalat dia punya naluri, dia akan lebih mudah menemukan hal-hal yang kotor, hmm, menemukan hal-hal yang maaf ya, menjijikkan, iya. hal-hal yang tidak sehat. Itu lalat gampang sekali menemukan. Lebah tidak tertarik kepada sampah. Lebah tidak tertarik dengan kotoran. Iya. Ya, lebah lebih tertarik dengan hal-hal yang indah, hal-hal yang harum, yang wangi, yang bersih. Hmm, Sedangkan sebaliknya, lalat juga tidak suka dengan hal-hal yang bersih, yang bunga bersih. gitu, dia nggak suka. Iya, Ya, dia lebih suka dengan yang kotor, yang bau, yang iya. jijik gitu ya, yang Hmm, pokoknya yang nggak enak gitu, lalat kayaknya lebih suka. iya. Lalat menghasilkan penyakit, Hmm, ya. Ketika dia ada di tempat kotor, dia menghasilkan sesuatu yang membawa hal yang tidak baik buat manusia, penyakit, kemudian hmm, kotoran apa, bibit penyakit dan sebagainya. iya. Tetapi sebaliknya, ketika lebah,
Ketika dia ditangkap, ketika dia mungkin diternak, dia bisa menghasilkan madu, Iya. menghasilkan sesuatu yang berguna buat orang lain, Hmm. berguna buat kita manusia. Iya. Jadi kalau dari dua sisi atau dua pertanyaan ini, kita bisa belajar bahwa apa yang kita pikirkan, apa yang kita lihat, Iya. itulah yang akan kita hasilkan. Baik. Apa yang Anda pikirkan, apa yang kita lihat, kemudian apa yang kita lakukan, itulah yang akan Anda hasilkan dan Anda akan memperolehnya. Ketika Anda memikirkan sesuatu yang baik, melihat sesuatu yang baik, kemudian melakukan sesuatu yang baik, Hmm. maka hasilnya adalah pasti semua yang baik. Hmm. Tetapi sebaliknya, ketika kita memikirkan yang jelek, yang kotor, yang menjijikan, kemudian Anda melihat sesuatu yang jelek, yang kotor dan Iya. menjijikan, dan Anda senang ada di sana, maka yang Anda hasilkan adalah hasil yang, maaf kata, yang kotor. Penyakit, Iya. kemudian uh, kuman, dan sebagainya. Hmm. Nah, jadi dalam hidup kita, antara pikiran dan hati kita itu harus namanya sinergi, harus sinkron. Hmm. Apa yang ada di hati dengan apa yang ada di pikiran itu harus sinkron. Iya. Kenapa? Karena ketika kita memikirkan sesuatu, itu pasti muncul juga dari hati. Hmm. Ketika hati kita beres, maka yang di pikiran juga akan beres. Iya. Ketika kita pikirannya beres, maka yang kita lihat, yang kita lakukan, itu juga pasti beres. Hmm. Nah, makanya kalau hatinya kita nggak beres, hati kita lagi bermasalah, maka yang dipikirkan juga pasti bermasalah. Karena apa? Hati dan pikiran itu selalu saling tergantung. Ya, Hmm. namanya sinkron. Nah, dalam kehidupan kita, hidup saya dan juga mungkin hidup keluarga Gracia, ada dua pilihan untuk bagaimana kita berpikir. Yang pertama adalah bagaimana kita berpikir yang negatif atau bagaimana kita berpikir yang positif. Iya. Yang negatif adalah kalau pikiran dan hati kita ya selalu negatif, maka apa yang kita lihat itu pasti selalu negatif. Hal Oke. yang kecil apapun pasti akan dikait-kaitkan atau akan dilihat yang dipikirkan itu selalu negatif. Hidupnya selalu penuh dengan hal yang negatif. Pasti ada masalah, Iya. pasti ada problem, ya, pasti ada sesuatu yang tidak bisa menghasilkan sesuatu yang baik. Hmm. Kenapa? Karena hati dan pikirannya penuh dengan hal yang negatif atau saya bilang netting, negative Iya. thinking. Hmm. Maka yang dihasilkan pasti penuh dengan masalah. Iya. Tapi sebaliknya, kalau hati kita atau pikiran kita penuh dengan hal-hal yang positif, selalu kita bisa melihat hal yang positif, kita melakukan hal yang positif, kehidupan kita positif, Hmm. yang pasti kita akan hasilkan adalah kebahagiaan. Adalah sesuatu yang baik, sesuatu yang berguna buat kita. Baik. Nah, oleh karena itu pilihannya mana yang mau Anda pilih? Anda mau berpikir yang negatif atau Hmm. Anda mau berpikir yang positif? Cuma Iya. dua aja Hmm. pilihannya. Nggak bisa, saya mau tengah-tengah, nggak ada pilihan tengah-tengah. Iya. Nah, sedangkan dalam hidup kita, kita pengennya berhasil ya Bang Leo ya. Kita Betul. kan pengennya sukses, kita Iya. pengennya bahagia, Hmm. kita pengennya damai, kita pengennya happy. Iya. Tapi ternyata dalam cara kita berpikir, dalam cara kita mengendalikan hati Hmm. kita lebih banyak yang negatifnya daripada yang Yang positifnya. positif. Sehingga apa? Sehingga yang kita hasilkan selalu masalah. Masalah. Kemudian kita mulai menggerutu, kenapa ya begini ya, kenapa begitu ya, kenapa kok saya begini? Lah coba dilihat, apa yang Anda pikirkan, apa yang Anda tanam dalam hatimu, Hmm. itu sesuatu yang baik atau sesuatu yang tidak baik. Iya. Kalau ternyata banyak yang nggak baik, ya harus diberesin, harus Hmm. dirubah. Nah, apa yang kita bisa pelajari dari mata lalat dan mata lebah ini? Oke. Terkait dengan apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat, apa yang ingin kita raih, apa yang ingin kita capai. Hmm. Ya, apa yang sebetulnya kita bisa belajar dari dua binatang ini, dari lebah dan lalat ini. Tadi di awal saya katakan, Iya. naluri lalat, dia senang dengan yang kotor. Iya. Dia senang dengan yang negatif-negatif lah. Hmm. Tetapi naluri lebah, dia lebih senang dengan hal-hal yang indah, yang bersih, yang wangi, yang sehat, dan sebagainya. Iya. Nah, coba sampai di sini dulu Anda berpikir, Anda ini ada di mana? Hmm. Kacamata Anda melihat seperti apa? Seperti lebah kah? Atau Iya. seperti lalat? Alat. Ya kan? Banyak di antara kita, mata kita melihat lebih gampang melihat yang negatif daripada melihat yang positif. Betul nggak Iya. Bang Leo? Betul. Betul. Ya kan? Iya. Kita lebih gampang melihat kesalahan orang lain daripada kita melihat kelebihan orang lain. Hmm.
Orang lain punya kelebihan 10, Iya, tetapi ketika ada kekurangannya satu, satu itu kita lihat dan kemudian bisa merontokkan semua kebaikan 10 orang itu. iya. Nah, itu artinya apa? Itu artinya kita seperti mata lalat, Mhm, hanya melihat yang jelek-jelek saja. mhm. Sedangkan yang baik-baiknya tidak pernah kita perhatikan, tidak pernah kita lihat. Oke, Contoh Mas orang tua Masnya maaf misalnya. nih, ada yang telepon Ya, dulu ya, kita terima dulu ya. oke oke. Oke, halo. Halo, selamat siang. Halo, halo, ada yang mau ditanyain? Oh, iya, kita lagi dalam talk show, Pak. Halo, iya. Kita lagi dalam acara talk show ya, Pak. Oke, oke, Mas. Mungkin salah sambung ya. Silakan, Mas Tim, kita lanjutkan ya. Ya, mau beli soman kayaknya loh. Oke, saya Baik, lanjutin ya. baik. Ya. Ya, jadi keluarga Gracia, kalau misalnya yang tadi saya bilang, ketika kita lebih banyak melihat Hmm, kekurangan orang, hmm, itu akhirnya apa? Kita jadi nggak fair. Contoh orang tua misalnya, iya. ketika anak berhasil dalam apa yang dia bisa kerjakan, Hmm, kemudian tiba-tiba dia melakukan sebuah kesalahan, iya. maka orang tua seringkali berkata begini, kamu tuh ya tidak pernah mau nurut. Hmm, Nah, kata tidak pernah mau nurut itu artinya sudah menjustifikasi iya. bahwa anak ini dari mulai dia lahir tidak pernah nurut pada orang tua. Baik. Padahal kesalahan yang dia lakukan itu mungkin baru sekali dua kali. Hmm, Sedangkan kebaikannya sudah banyak. iya. Tetapi ketika kita mengatakan seperti itu seolah-olah bahwa anak itu tidak punya kebaikan, Betul. ya tidak punya hal-hal yang baik yang bisa dipuji oleh orang tuanya. Nah, Hmm, ini artinya apa? Artinya kita hanya bisa melihat dari satu sisi, yaitu sisi iya. kesalahan atau sisi sisi kejelekan dari anak kita atau mungkin dari teman kita. Nah, hari ini mari kita coba lihat nanti seperti apa sebetulnya kita bisa melihat situasi kita, sekeliling kita. Hmm, Apakah kita lebih banyak melihat hal-hal yang negatif, iya. ataukah kita malah lebih cenderung bisa berhasil melihat hal-hal yang positif dari apa Hmm, yang ada di sekitar kita. hmm, Nah, coba kita lihat yang pertama, ya kan, seperti kalau kita melihat seperti lalat dan kalau kita melihat seperti lebah, apa yang kita bisa pelajari? Yang pertama, ya keluarga Gracia, hmm. ketika Anda bisa melihat dengan baik, itu Anda bisa mengatasi stres Anda sebetulnya. Oke. Kalau Anda bisa punya mata seperti lebah, lebah itu sekali lagi ya, saya tidak mau bicara lalat deh. Hmm, Ya, karena kalau kita bicara lalat, kita bicara hal-hal yang, ya maaf yang ya, yang kotor, yang yang kotor jelek. itu. Ya, Iya. tapi mari kita belajar dari dua hewan ini, mana yang Anda mau pilih? Saya percaya Anda pasti semua akan memilih lebah. Lebah, betul. Karena selalu mencintai yang baik, yang bersih, yang wangi, yang bagus, begitu kan? Iya, betul. Ya, saya percaya tidak ada yang, "Ah, saya pengen jadi lalat, senangnya di tempat-tempat yang kotor." Ya, nggak ada pasti, ya. Iya. Kalau Anda berkata seperti itu, berarti Anda salah dilahirkan kayaknya. Tetapi kalau kita ditanya secara secara, normal, Anda mau seperti apa? "Oh iya, saya mau jadi seperti lebah dong. Saya pengen berhasil hidupnya, saya pengen hidup saya sukses." Nah, Hmm, kalau kita punya kacamata seperti lebah, yang pertama, Anda bisa mengatasi stres Anda. hmm, Kenapa? Karena Anda bisa mengabaikan pikiran negatif Anda. iya, Keluarga Gracia bisa mengganti pikiran-pikiran yang pesimis dengan hal yang optimis. iya, Anda bisa mengurangi kecemasan, mengurangi kegalauan, mengurangi ketakutan, kemudian Anda bisa mulai mengembangkan potensi dengan baik, iya. mengembangkan hal yang positif dalam kehidupan kita, Hmm, mengontrol hidup kita dengan baik, mengontrol emosi dengan baik. Ujungnya apa? Ujungnya Anda bisa mengatasi stres yang seringkali mungkin muncul dalam hidup kita. iya. Kenapa banyak orang stres? Karena apa? Karena pikiran dan hati kita dikuasai Hmm, dan kita nggak bisa mengendalikan. hmm, Sehingga apa? Sehingga ketika kecemasan datang, ketika ketakutan datang, ketika kegalauan datang, ya kan, kemudian kita memikirkannya bukan dari sisi positif, tapi hmm, memikirkan dari sisi negatif. Jadi iya. apa? Jadi stres. Hmm, Contoh sekarang sedang pandemi, ya hmm, kan, Cirebon lagi kondisinya lagi naik. Ya bukan naik daun, tapi jumlah jumlah yang terkonfirmasi positif katanya naik. iya. Nah, kalau kita bicara dari sisi positif, ya kita cari hal yang positif.
Tapi kalau dari sisi kita memikirkan yang negatif, maka kita stres. Aduh, Iya. stres. Jangan-jangan aja begini. Jangan-jangan begini. Nah, begitu kita kemudian stres, kita memikirkan sesuatu yang sebetulnya belum tentu terjadi, akhirnya apa ujung-ujungnya? Akhirnya kita malah jadi sakit. Hmm. Ya kan? Kita malah jadi, imun kita malah jadi turun, berkurang. Kenapa? Karena yang dipikirkan selalu yang negatifnya. Iya. Selalu berpikir yang hal-hal yang menakutkan. Tanpa kita berpikir, oh oke, ini contoh kalau saya berpikir begini, oh nggak apa-apa, misalnya Cirebon naik dan sebagainya. Hmm. Dari sisi positif ya, Iya, betul. artinya apa? Ketika itu muncul sebuah data bahwa Cirebon itu kemudian naik, kemudian diketahui banyak ini dan Iya. sebagainya. Saya hanya berpikir begini, oh berarti kesadaran masyarakat untuk dia mengecek dirinya atau mengetes dirinya, apakah saya ini sehat atau tidak, sudah jauh lebih baik daripada sebelumnya. Hmm. Sekarang saya melihat di beberapa rumah sakit sudah banyak orang yang mau tes mandiri untuk Iya. misalnya swab test dan sebagainya. Iya. Ketika saya tanya kepada petugasnya, Pak ini kok banyak banget ya yang ngetes, ini apa? Oh iya Pak, mereka tuh sekarang sudah mengerti kalau mereka sudah pergi jauh dari Cirebon, keluar kota seminggu, kemudian mereka pulang, mereka pasti tes. Hmm. Mereka ingin meyakinkan bahwa diri dia sehat. Dan Iya. ketika kalaupun misalnya itu terkonfirmasi positif, artinya apa? Artinya mereka sudah lebih tahu lebih awal. Toh Hmm. mereka juga tanpa gejala, sehingga mereka bisa istirahat, bisa kemudian isolasi, dan dalam tempo 2 minggu sembuh selesai, dan mereka Iya. sehat lagi. Iya. Ya, itu dari hal-hal yang positif. Tapi kalau kita memikirkannya yang negatif, wah awas, nanti jangan kesini, ntar ketularan. Jangan kesini, ntar ketularan. Kita ada di kolong ranjang aja deh, nggak keluar-keluar gitu misalnya. Ya kita jadi stres sendiri. Iya, iya. Ya, bener nggak? Kan Iya. nggak mungkin. Misalnya gini, Bang Leo siaran pakai APD lengkap, gitu kan, dari ujung kepala sampai telapak kaki, pakai APD gitu kan. Wah, awas nih. Ya kan, kemudian naik motor juga nggak cuma pakai jaket, tapi pakai Iya. APD, pakai helm. Ya, itu kan juga hal yang orang bilang, ini ngapain banget sih, gitu kan. Iya, iya, iya. Nah, jadi ketika kita memikirkan itu, kita akan terhindar dari stres. Iya. Karena kita melihat apa? Ya kita lihat yang positifnya aja. Hmm. Tapi tetap waspada, tetap jaga jarak, jaga kebersihan, dan Iya. sebagainya. Ya kan? Hmm. Orang yang menjaga kebersihan, apakah juga dijamin bahwa dia tidak tertular? Ya belum tentu juga. Belum Gitu. tentu juga. Karena apa? Ya namanya kita nggak tahu, bisa Iya. jadi kita lengah, bisa jadi. Iya. Tapi ketika itu terjadi sekalipun, ya nggak apa-apa, nikmatin aja. Hmm. Seperti saya punya teman kemarin kan, dia terkonfirmasi, dia istirahat 2 minggu. Setelah 2 minggu selesai, sembuh kan. Hmm. Saya bilang, oke, kamu bagus, bersyukur saya bilang bahwa kamu terkonfirmasi positif tanpa gejala, bisa istirahat. Kenapa? Kamu punya imun. Ya, Hmm. Anda punya imun setelah dia selesai, dia punya imun. Sedangkan yang lain tidak punya imun, walaupun dia negatif. Iya. Bedanya apa? Bedanya ya dia hanya istirahat, Hmm. kemudian 2 minggu isolasi mandiri, minum obat, makan makanan sehat, Iya. berjemur, kemudian istirahat. Setelah 10, 12, 14 hari selesai, Hmm. mereka sehat. Hmm. Itu berpikir positif. Iya. Dia nggak perlu stres, sedangkan yang lain stres gitu kan. Kenapa? Karena mungkin ketakutan. Ketemu si A takut, ke sini takut. Nah, jadi itu yang pertama, mengatasi stres dari Stres. kacamata yang kita bisa lihat. Ya. Iya. Nah, yang kedua adalah kita bisa jadi lebih sehat, Bang Leo. Iya. Ini yang penting. Kenapa? Karena sehat itu sekarang jadi mahal. Betul. Sehat itu menjadi barang langka sekarang. Ya. Orang sekarang Anda punya uang banyak untuk menjaga kesehatan, itu Anda perlu duit banyak. Ya, Anda Iya. punya uang banyak, kalau tidak bisa menggunakan untuk hidup sehat, ya gimana? Hmm. Ya, banyak orang pengen sehat, tetapi ya caranya yang salah. Nah, Iya. kenapa kita bisa lebih sehat ketika kita melihat dari sudut mata atau kacamata atau dari sisi seperti belalang tadi? Baik. Ketika Anda melihat sesuatu, kemudian mengganti pikiran Anda dengan lebih tenang, lebih percaya, lebih damai, ya bukan pikiran Anda diisi dengan kebencian, kekhawatiran, ketakutan, kegalauan, maka tubuh kita setelah stres tadi diatasi, maka Iya. tubuh kita akan menjadi lebih sehat. Tubuh kita akan menjadi lebih kuat. Kita bisa tidur enak, bisa makan enak, ya kan? Iya. Otot-otot kita jadi lebih rileks, Iya. ya kita nggak cemas, jantung kita berdegup juga normal, tekanan darah kita normal, dan sebagainya. Hmm. Otomatis kita menjadi lebih sehat. Nah, ketika kita bisa lebih sehat, maka kita bisa lebih produktif, kita bisa menghasilkan banyak hal yang lebih baik. Iya. Coba bayangkan kalau misalnya tadi ya, kita hanya melihat dari sisi negatif, ujung-ujungnya apa? Kita sakit,
kita Iya, gangguan kesehatan, betul. kita nggak bisa produktif. Ketika kita nggak bisa produktif, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Dan Mhm, ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya kita nggak bisa menghasilkan apa-apa. iya, Nah, oleh karena itu bagi keluarga Gracia yang hari-hari ini mungkin Anda sedang berpikir melihat berita, melihat tayangan televisi, membaca di koran, atau mungkin mhm, dengar radio, ada berita seperti ini menakutkan, menggemparkan, dan iya, sebagainya. Oke, itu sebuah fakta, nggak apa-apa. yes. Kita dengar, kita Mhm, lihat, kita perhatikan, kita amati, kemudian kita mulai menjaga diri kita dengan baik. mhm, Tetapi ketika kita melakukan itu, kita harus benar-benar memfokuskan bahwa apa yang baik saja iya, yang akan saya terima, yang akan mhm, saya responi. iya, Sehingga kita tidak menjadi cemas, iya, kita nggak menjadi marah, kita nggak menjadi kemudian jantung kita berdegup kencang, tekanan mhm, darah kita mhm, naik, ya kan? iya, Ngapain? Ini sebuah kondisi yang tidak semudah untuk orang bilang ah gampang. Enggak, kondisi mhm, pandemi seperti ini membuat orang jadi lebih stres, nggak punya kerjaan, nggak punya penghasilan, betul nggak Bang Leo? iya, Di betul. PHK. Kalau Anda mengalami PHK, apa yang Anda pikirkan? Anda mau menangis 7 hari 7 malam, Iya, Anda akan stres, kemudian Anda sakit, dan Anda kemudian nggak bisa ngapa-ngapain, atau mhm, Anda akan berkata, ya sudah, saya di PHK, oke, saya dikurangi gajinya, oke, terus mau iya, gimana lagi? Itu udah fakta kok. iya, Anda menangis, Anda stres, tidak akan membuat kemudian Anda berubah nasibnya. iya, Tapi ketika Anda berpikir positif, Anda melihat dari sisi yang lain, oke, mhm, saya harus melakukan sesuatu. Saya harus melakukan kegiatan apa nih supaya saya bisa menghasilkan uang. Saya iya, harus berubah. iya, Nah, itu kita menjadi lebih lebih sehat. Kita menjadi apa? Lebih produktif dan orang akan melihat bahwa kita menjadi orang-orang yang tidak tidak gampang menyerah. iya. Jadi Nah, itu ada yang kedua. artinya ada titik tertentu bahwa ekspresi kesedihan itu boleh gitu ya. Tapi stop Boleh. sampai di situ dan harus memiliki satu pandangan yang baru gitu. Ya pasti ya. Betul, betul. Mhm, mhm, Makanya yang tadi saya bilang kan, mhm. seperti lebah gitu kan, Iya, seperti yang tadi lebah bilang, iya, yang tadi saya bilang, lebah. Dia kenapa dia lebih senang di bunga? iya. Kenapa dia tidak mau di kotoran? Karena sekali Mhm, lagi, bahwa dia diciptakan, dilahirkan, ditakdirkan, memang mhm. dia senangnya di bunga. Iya, Dan jangan pernah dia melanggar takdir, melanggar kodratnya iya. dia, Mhm. kemudian dia ada di tempat yang kotor, Iya, ya kan? Memang Tuhan sudah menciptakan setiap orang tuh berbeda-beda, iya. gitu kan? Mhm. Tetapi ketika kita bisa belajar dari segala sesuatu dari hidup kita, ketika kita melihat segala sesuatu yang baik, kenapa kita nggak fokus ke sana? Oke. Daripada kita hanya memikirkan, kenapa nih begini, Iya. kenapa nih begitu, bagaimana saya nggak punya uang, bagaimana saya nggak punya. Seperti kemarin contoh Mhm, misalnya, ada mhm. salah satu orang tua murid datang ke sekolah, Iya. ya kan, anaknya nggak bisa ikut ujian karena masih banyak tunggakan, tunggakannya 13 bulan. Wow. Kemudian datang ke sekolah, minta tolong bahwa anaknya bisa ikut ujian. Terus saya Mhm, tanya, "Terus bagaimana papa, bagaimana? Apa yang ingin papa lakukan?" "Saya mhm. nggak tahu," dia bilang gitu. "Saya nggak punya uang." "Iya, saya tahu," saya bilang, "Papa nggak punya uang. Terus, papa punya usaha apa? Apa yang papa akan lakukan?" Saya Mhm, pengen tahu kan. mhm. "Saya nggak tahu." Lah, ya bingung dong. Maksudnya gini, dia minta minta tolong sama saya, Iya, sama kami misalnya kan. iya, Dia pengen masalahnya terselesaikan. iya. Tetapi ketika saya tanya, dari pihak orang tua, punya usaha apa supaya bisa menyelesaikan masalah? Mhm. Saya juga nggak tahu. Papa mau apa? Usaha kerja atau apa? Waduh, saya udah usia segini. Lah ya bingung. Bingung ya. Iya, Karena yang tahu bener solusinya nggak? sebenarnya, orang tersebut gitu ya. Ya kan, Bang Leo. Sekarang misalnya saya bilang begini, kenapa papa baru datang sekarang? Setelah 12 bulan tidak membayar SPP, kenapa baru ribut sekarang? Mhm, mhm. Ya, saya minta kebijakan dari sekolah. Lah, Iya, sekolah sudah kasih kebijakan loh, Pak. 12 bulan anak bisa sekolah tanpa SPP. Itu kan sudah sebuah kebijakan. betul. Saya tanya, "Papa kemana saja? Selama ini nggak pernah datang ke sekolah. Sekarang begitu mau akhir semester, ya sudah sekian, sudah 1 semester, tidak membayar SPP, baru datang. Lah Iya. kemarin-kemarin kemana aja?" Ya kan? Saya tanya, "Papa punya solusi apa?" Nggak tahu. Lah, Anda tidak punya solusi, kemudian mengharapkan orang lain memberikan Memberi solusi. solusi. Kan aneh. Iya. Artinya apa? Artinya kita nggak bisa melihat dari sudut pandang kita, Mhm. gitu. Makanya kalau kita memiliki mata yang jelas, kalau Iya, kita memiliki sudut pandang yang baik,
maka apapun yang kita hadapi, sebetulnya kita bisa menemukan solusinya. Hmm. Tinggal bagaimana kita bisa menangkap itu. Iya. Itu yang kedua, Bang Leo. Nah, yang Baik. ketiga nih. Iya. Yang ketiga adalah kita harus percaya diri. Ya kan? Harus percaya diri. Kita harus lebih percaya kepada diri kita sendiri Iya. daripada kita mempercayai orang lain. Kenapa? Karena orang lain bisa jadi mengecewakan. Hmm. Orang lain bisa jadi membuat kita ya nggak maksimal hidupnya. Iya. Banyak orang pengen jadi seperti orang lain. Saya Hmm. pengen jadi seperti Bang Leo, saya pengen jadi seperti si A, si B, si C. Iya. Lah kalau Anda menjadi seperti misalnya si A, si B, belum tentu juga Anda bisa berhasil. Iya. Ya, Iya. kita harus yakin dengan diri kita sendiri, percaya saja dengan diri kita sendiri. Hmm. Saya harus mempercayai diri saya, kemampuan saya, sekecil apapun, sejelek apapun, saya harus yakin Iya. bahwa saya bisa, bahwa saya mampu. Betul. Masalah nanti seperti apa, ya pokoknya saya harus lakukan bagian saya. Hmm. Lah kalau Anda sendiri nggak percaya dengan diri Anda sendiri, kemudian ingin orang lain percaya sama Anda, ya Iya. gimana? Betul nggak Bang Leo? Iya, betul, betul. Kok Anda sendiri nggak percaya diri kok, terus Hmm. menuntut orang lain bisa mempercaya Anda. Iya. Itu kan sangat tidak mungkin. Iya. Yang paling tahu diri kita adalah diri kita sendiri. Yang Hmm. paling paham diri kita adalah diri kita Diri sendiri. kita sendiri. Nah, oleh karena itu, yakinkan diri kita, keluarga Gracia, bahwa Anda adalah orang yang punya potensi. Yes. Anda adalah orang yang punya kekuatan untuk bisa mengubah hidup Anda. Iya. Lah kalau misalnya hidup kita sedang dalam kondisi, maaf kata, dalam kondisi sulit seperti sekarang, Hmm. kesulitan ekonomi, kesulitan macam-macam dan sebagainya. Hmm. Terus Anda nggak pede, Anda nggak percaya diri. Lah gimana? Anda pengen tunggu pertolongan orang. Lah kalau pertolongan orang datang, Iya. kalau nggak datang bagaimana? Hmm. Saya pernah ketemu dengan seorang teman. Saya bilang, ini kamu nge-Grab aja. Iya. Nge-Grab aja. Aduh, saya malu kalau nge-Grab. Lah, saya bilang, kok malu? Saya bilang, saya guyonan kan pakai helm. Saya bilang gitu kan, ketutup mukanya. Saya bilang, yang dimaluin apa? Ya masa nge-Grab sih, Steve katanya. Lah terus mau gimana? Saya bilang gitu. Anda mau kerja apa? Ya, apakah nge-Grab sesuatu yang memalukan? Lah ya tidak. Tidak, iya. Oh, ada juga orang tua murid perempuan, ibu-ibu, dia nge-Grab kok nggak masalah, tidak malu, maaf kata. Dia Iya. ketemu dengan driver-driver yang laki-laki itu juga dia tidak malu. Iya. Halal kok, dapat uang kok, Betul. kenapa harus malu? Hmm. Artinya apa? Artinya kita nggak percaya diri. Iya. Lah gimana Anda bisa mau dapetin berkat, gimana Anda bisa mau mendapatkan sesuatu yang baik, Iya. kalau misalnya Anda sendiri nggak percaya dengan diri Anda sendiri, Iya. bahwa saya bisa. Kadang-kadang Iya kan? gengsi mengalahkan segalanya gitu ya, pasti ya. Yes, betul. Gengsi itu mengalahkan banyak hal. Iya. Ada pepatah bilang begini, Iya. yang mahal dari hidup kita Hmm. itu bukan pengeluaran kita sebetulnya. Hmm. Yang membuat kita butuh duit banyak itu bukan masalah kita harus bayar ini, bayar ini, bayar ini. Enggak, Bang Leo. Iya. Sebetulnya yang membutuhkan duit banyak, yang menjadi mahal hidup kita itu karena gengsinya kita. Iya. Gengsi kita tuh lebih mahal. Ya kan? Iya. Kita bukan bicara masalah, oh saya bisa pakai baju, saya bisa pakai tas, dan sebagainya. Bukan. Iya. Yang bikin jadi kita butuh duit banyak itu karena kita punya gengsi. Gengsi kita lebih besar. Sehingga apa? Sehingga pengeluaran kita jadi bertambah besar. Hmm. Jadi saya bilang, ayo percaya diri. Apakah saya bisa, Sir Steve? Ya bisa, kalau Anda mau. Lakukan saja. Ya. Nanti kalau misalnya nggak dapat order gimana? Lah mikirin yang belum terjadi. Terlalu Jalanin aja. jauh gitu ya. Iya kan, saya bilang, jalanin aja dulu, saya bilang gitu kan. Kalau misalnya hari pertama, hari kedua belum dapat order, ya nggak apa-apa. Nanti kan dicoba lagi. Daripada sekarang Anda lontang-lantung di rumah, nggak ngapa-ngapain, nggak dapat duit sama sekali, nggak dapat pekerjaan, anak istri butuh makan. Iya. Ya kan? Iya. Ya maaf kata, sampai saya bilang sangat ekstrim nih. Ya, kalaupun sampai maaf ya, harus ngamen, mungkin harus ngemis kalau memang itu bisa dilakukan, ya Hmm. lakukan aja. Iya. Demi mempertahankan hidup. Tapi kan saya tidak merekomendasikan untuk dia ngemis, untuk dia ngamen gitu kan. Iya, betul. Tapi kan dia jadi seorang driver online, dia masih bisa lakukan. Dia misalnya apa kek, bekerja apa, dia masih bisa lakukan. Yang penting percayalah pada diri Anda sendiri bahwa Iya. Anda bisa, Anda punya potensi. Betul. Itu Bang Leo yang ketiga. Iya.
Jadi 3 hal ya yang jadi poin kita hari ini. Dari sudut pandang lebah, kita Ya, agak sedikit mengabaikan lalat ya. Tapi kita perlu memikirkan supaya kita tidak punya sudut pandang seperti lalat ya, Pak Stevia dan keluarga Gracia. ya, Artinya lebah punya banyak kelebihan. Dan yang diharapkan dari hidup kita adalah sama seperti kalau kita umpamakan diri kita adalah sama seperti seekor lebah. Artinya yang pertama, lebah itu punya sisi positif, bisa mengatasi stres. Artinya tidak melulu berpikir negatif. Kita kalau berpikir negatif, lama-lama stres keluarga Gracia. Nggak bisa oh ini, iya, nggak bisa betul. itu, nggak bisa menikmati ini yang baik gitu ya, Pak Steve ya. Dan yang Iya, kedua, betul. dengan kita tidak stres, kita bisa lebih sehat. Sekarang kesehatan itu sangat mahal. Investasi terbesar adalah mungkin untuk kesehatan sekarang hari-hari ini. Kemudian yang ketiga, Hmm, percaya diri sendiri. Nah, mungkin ada beberapa hal yang kita akan coba gali nih, Pak Steve ya. Yang pertama, ya, bagaimana sih cara merubah sudut pandang seseorang? Apalagi dengan idealismenya seseorang, pemikiran yang sudah lama gitu ya. Dari kecil terbentuk pemikiran dalam sebuah keluarga, bertumbuh, menjadi dewasa, dan lanjut lagi gitu ya. Bagaimana dengan sudut pandang? Supaya kita tidak memiliki sudut pandang yang mungkin lebih ke arah lebah. Terkadang pola pikir, orang-orang di sekitar kita, itu akan membuat kita gampang sekali terkontaminasi dan mungkin kita punya pemikiran yang jauh lebih ke arah lebah, lebih ke arah lalat gitu daripada lebah. Gimana cara merubah hmm, sudut pandang sebenarnya pasti? iya. Nah, sudut pandang itu kan ditentukan dari apa yang kita pikirkan Iya. sebetulnya. Iya, kita mau memikirkan seperti apa dan Hmm. apa yang kita lihat, kemudian itu yang kemudian akan diolah dalam hidup Iya. kita dan akhirnya kan menimbulkan sebuah pola perilaku. Hmm. Ya, setelah pola perilaku, perilaku kita maka akan membuat sebuah hasil. Perilaku kita seperti apa, hasilnya akan menentukan seperti apa. Semakin perilaku kita baik, perilaku kita positif, maka hasilnya positif. Pikiran kita positif, perilaku kita positif, hasilnya positif. Hmm. Ya, pikiran kita negatif, perilaku kita negatif, hasilnya pasti negatif. Iya. Nah, bagaimana kita merubah sudut pandang? Ya, sekali lagi, kita bisa melihat dari apa yang ingin kita raih sebetulnya. Iya. Nah, seringkali orang itu terkungkung dalam sebuah konsep, dalam sebuah konsep bahwa, oh, kalau misalnya diberkati itu selalu bicara masalah materi, diberkati itu selalu bicara masalah uang. Iya. Padahal kalau kita bicara blessing, blessing itu kan bukan bicara masalah uang saja, tapi bicara masalah apa? Masalah kesehatan, Hmm. masalah apa? Masalah sebuah kesempatan, masalah ada banyak hal yang kita bisa nikmati, walaupun bukan uang, walaupun bukan materi secara secara money gitu ya. Iya. Tetapi kita seringkali sudut pandang kita kalau kita bicara melihat berkat, kita hanya selalu melihat bahwa oh bagaimana saya mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya. Kalau orang bicara kaya diukur dari berapa banyaknya duit, mobil, dan sebagainya, rumah yang kita punya. Iya. Tapi kalau kita hidup biasa-biasa saja, tapi kita menjadi orang yang bijaksana, menjadi orang yang sehat, menjadi orang yang tidak punya utang, tidak punya masalah, tidak punya sangkut paut dengan orang lain Iya. misalnya, tidak punya problem, Iya. itu kan sebetulnya sudah menjadi orang yang kaya, Iya. ya kaya dalam kemurahan, kaya dalam kebajikan. Jadi kalau kita mau mengubah sudut pandang, kita lihat bahwa apa yang ada di sekitar kita itu menjadi sebuah pilihan. Kita Hmm. mau lihat yang mana, Iya. ya. Kita mau memandang sisi yang positif atau kita mau memandang sisi yang negatif. Hmm. Makanya kita harus set dulu pikiran kita. Betul. Kalau kita mau berhasil dalam hidup kita, Iya. udahlah, saya bilang, selalu set pikiran kita dengan hal Hmm. yang baik dan yang positif. Kalau selagi kita masih mengeset pikiran kita dengan yang negatif, maka sampai kapanpun Hmm. arah pandangan kita selalu pasti akan negatif. Iya. Ya kan? Kenapa? Karena apa yang kita pikirkan nanti akan menentukan apa yang kita pandang. Hmm. Dan Kalau apa yang saya, kita maaf ya, hasilkan kalau juga saya, gitu ya. iya, Hmm. kalau di pikiran saya sudah selalu berpikir bahwa Leo itu adalah orang yang, misalnya, maaf ya, orang yang pelit misalnya, Hmm. maka apa yang saya lihat, ya, Iya. apa yang saya lihat itu Leo mau kayak apapun tetap dia menjadi orang yang pelit buat saya, Iya. ya kan? Tetapi kalau buat saya kemudian saya rubah mindset saya, pola pikir saya rubah, maka saya bisa merubah sudut pandang saya. Oh, oke, saya nggak mau lihat yang ini, saya mau lihat dari sisi ini. Iya. Contoh gini, contoh lagi. Kalau misalnya kita lagi jalan nih, kita lagi jalan di jalan tol gitu kan, di jalan tol kan kadang-kadang capek ya, mata tuh Iya. pedes gitu kan, Hmm. mata pedes. Kadang-kadang saya tidak terpaku dengan jalan yang lurus kemudian saya madep ke ke lurus terus.
Iya. Kadang-kadang saya sekali-kali merubah sudut pandang saya. Saya lihat ke kiri, ada sawah hijau, saya Iya. lihat ke kanan, ya mungkin saya lihat yang lain. Walaupun tetap saya fokus dengan jalanan saya. Mhm. Tetapi sekali-kali saya merubah sisi sudut pandang saya supaya apa? Supaya saya bisa me-refresh, Iya. supaya saya tidak ngantuk, supaya saya tidak stres gitu kan, tidak stuck di situ kan. Iya. Nah, oleh karena itu mari kita geser Mhm. sudut pandang kita seperti yang kita mau. Kalau kita Iya. pengen mendapatkan sesuatu yang baik, maka kita lihatlah sesuatu yang baik. Hmm. Ya, kalau misalnya Anda ngelihatnya sesuatu yang menakutkan, maka itu yang akan dibawa terus dalam pikiran kita dan itu akan membuat Anda tidak akan menjadi orang yang berani. Iya. Contoh gini, Mhm. kalau Anda nonton film horor, sudah nonton film horor, kemudian apa, bayar Mhm. mahal, ya kan, Mhm. setelah nonton film horor, di dalam bioskop teriak-teriak, mata ditutupin. Yang ditonton apa? Setelah pulang dari sana, betul kan? Setelah apa yang Anda lihat menakutkan, Anda pulang, apa yang terjadi? Anda akan merekam semua kejadian yang menakutkan. Malam jadi nggak berani Iya tidur, sih, nggak betul bisa juga. tidur, ya Mhm. kan, nggak berani ke tempat yang gelap, dan Iya. sebagainya. Nah, jadi apa yang Anda lihat, itu akan mempengaruhi pikiran Anda, keluarga Gracia. Oke. Apa yang Anda saksikan, itu akan mengubah pola pikir. Mhm. Kalau Anda melihat sesuatu yang baik, maka Anda melihat atau berpikir yang baik. Makanya Iya. saya bilang, kalau melihat sesuatu, lihat yang baik-baik saja. Iya. Kalau ada yang jelek, ya udah nggak usah dilihat. Mhm. Ada kecelakaan di pinggir jalan, kita kan lebih cenderung pengen lihat. Iya. Setelah lihat, kepikiran kan, aduh, Iya. kok jadi nempel di otak gitu ya, kebayang-bayang ini orangnya berdarah-darah. Ya Mhm. suruh siapa kamu lihat, gitu. Ya kan? Jadi kalau Pilihan mau ya? pikiran iya, kalau mau pikiran kita bersih, ya lihat saja sesuatu yang baik. Iya. Nonton film, ya film yang lucu, film yang menyenangkan, Betul. lihat sesuatu juga sesuatu yang enak. Mhm. Sudut pandang kita dirubah, sehingga akan menentukan pola pikir kita, dan pola pikir kita menentukan pola hasil, pola Oke. perilaku. Setelah kita melakukan sesuatu, maka hasilnya pasti akan jauh lebih baik. Mhm. Gampang kok sebetulnya Iya. merubah sudut pandang. Mhm. Tinggal geser aja kok, tentukan aja mau ke mana, mau ke kiri, mau ke kanan gitu kan, ya kan? Gitu Iya. aja gitu. Oke. Nah, kemudian, bicara tentang pemikiran, sudut pandang kan pasti ada terhubung dengan pemikiran. Bagaimana cara kita berpikir seperti itu? Nah, pasti, bagaimana mengatasi ekspektasi yang tidak sesuai dengan realita? Tadi sempat dibilang bahwa sebenarnya Tuhan tuh punya rencana yang hebat, Tuhan punya rencana yang baik. Ada banyak dari kita, pendengar mungkin siang hari ini juga, katanya baik, rencana Tuhan pasti yang baik, yang mendatangkan damai sejahtera. Tapi kok saya begini gitu ya? Kenapa sih saya begini? Kenapa saya begitu? Hasilnya ya begini-begini aja kok. Katanya kalau sudah berdoa, mungkin juga kita mendoakan semua dagangan kita, wah percaya pasti kita dibedakan gitu ya. Tapi enggak tuh gitu. Gimana nih? Ekspektasi tidak sesuai dengan realita pasti. Nah, itu bisa terjadi, mungkin ekspektasi kita ketinggian, iya kan? Expect-nya ketinggian. Contoh, saya pengen punya pacar kayak Agnes Monica, ketinggian. Saya pengen punya pacar kayak misalnya kayak apa, bintang film Korea, Wah. ketinggian. Jadi ketika kemudian nanti apa yang didapatkan tidak seperti harapan, artinya apa? Wah, gimana Tuhan? Katanya Tuhan memberikan jodoh yang terbaik buat saya. Ya kalau Tuhan boleh ngomong, lu mah ketinggian. Ya, lu mah ya ngelihat dulu gitu kan. Iya. Ya kan Tuhan bilang harus sepadan, harus Mhm. seimbang. Mhm. Jadi kalau kita ingin menentukan sebuah ekspektasi, tentukanlah ekspektasi yang satu kita bisa jangkau, Bang Leo. Iya. Ya, kita bisa jangkau. Kenapa? Dalam kita menentukan sebuah target, sebuah ekspektasi, jangan kita langsung menentukan sebuah ekspektasi yang terlalu tinggi. Kenapa? Ketika nanti tidak tercapai, kita menjadi kecewa. Mhm. Ketika tidak berhasil kita raih, kita menjadi orang yang kecewa. Iya. Tidak semua orang bisa mengalami, artinya bisa menerima ketika apa yang dia harapkan tidak tercapai. Iya. Contoh, ketika misalnya nanti Bang Leo punya anak nih, misalnya, Mhm. ulangan. Ya jangan baru anak itu masuk SD kelas 1, terus langsung Iya. bilang sama anaknya, "Ya Jos, papa minta kamu semua ulangan, nilainya nggak boleh ada yang 90. Papa mau semua harus 100." Mhm. Ya stres anaknya, ya kan? Iya. Karena apa? Karena ekspektasi orang tua terlalu tinggi.
betul. Nah, oleh karena itu bagaimana supaya kita tidak kecewa? Ya kita menentukan batas ukur kita, ekspektasi kita, harapan kita, sebatas yang memang kita bisa capai. Hmm, Jadi kalaupun nanti tidak tercapai, kita nggak akan sakit hati banget, iya, dan tidak ya kan? menyalahkan Tuhan gitu ya. Dan tidak menyalahkan Tuhan, Tuhan pasti akan menolong. Ah, Tetapi sekali lagi, ketika kita belum mencapai, bukan berarti Tuhan tidak menolong kita, tidak memberkati kita, bukan. hmm, Tetapi sebetulnya bahwa kamu belum bisa meraih itu. hmm, Kamu belum bisa sampai di sini. iya, Karena kalau sampai kamu nyampe di sini, mungkin Tuhan berpikir, wah ini kamu nanti bisa sombong nih, bisa iya, tinggi hati kalau kamu iya, langsung tiba-tiba naik. hmm, Tapi ketika kita baru nyampe di sini, belum apa-apa, kita udah langsung marah sama Tuhan. Tuhan, hmm, kenapa saya nggak nyampe nih? hmm, Kenapa apa yang saya inginkan kok tidak tercapai? Kenapa apa yang saya doakan kok tidak terkabul? iya, Misalnya Anda berdoa minta lima pokok doa yang Anda minta dikabulkan Tuhan. iya, Ternyata Tuhan baru kabulkan 2, yang 3 belum. Kemudian kita marah, Tuhan kenapa cuma 2? Kok yang hmm, 3 tidak? Tuhan nggak adil dong, Tuhan nggak sayang sama saya. Bukan Tuhan nggak sayang. iya, Tuhan tahu kapan yang terbaik untuk Anda bisa capai itu. Lah hmm, kalau kemudian Anda langsung mencapai itu, ya atau Anda belum mencapai dan Anda langsung komplain sama Tuhan, berarti Anda belum siap. oke, Nah, jadi bagaimana? Ya tadi Bang Leo, kita hmm, mengukur kemampuan kita. Kita seperti orang dagang lah. iya, Orang dagang pengen punya untung juga jangan langsung pengen jadi pedagang nomor 1. iya, Ya kan? Oke, saya segini dulu berhasil naik lagi, naik lagi, naik lagi. Step by step. iya, Sehingga apa? Sehingga ketika tidak tercapai, kita nggak jadi marah, kita iya, nggak jadi sakit hati. iya, Nah, jadi itu. Jadi kita harus harus sadar bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan hmm, pasti tolong kita. Tapi terkadang apa yang kita pasang target kita terlalu tinggi, hmm, ya. hmm, Sehingga ketika kita nggak mencapai, kita jadi marah-marah. iya, Ya kalau misalnya mau punya pacar ya oke lah, jangan tinggi-tinggi banget. Yang penting standar. Ya kan nomor 1 kaya sepadan ya, raya gitu, sepadan gitu. Ya kalau tinggi-tinggi banget, ya susah. eh, Tuhan, saya pengen seperti ini, nggak nyampe, dia marah. Kenapa Tuhan, saya kok nggak dapat? Ya Tuhan bilang, ya lu nggak ngaca sih. simpelnya gitu ya. Saya tunggu poin itu sebenarnya. Ya kan harus, maksudnya gini, ya kalau orang Cirebon bilang gini, harus tahu diri gitu. Iya, Kita harus mengukur batas kemampuan kita. hmm, Ya kalau kemampuan kita memang tidak seberapa, ya jangan terlalu tinggi. Ketika iya, terlalu tinggi, ya kita nggak bisa lompatin, kita hmm, kan gagal terus. Dan ketika kita gagal terus, kemudian kita nyalain Tuhan. Ya iya, nggak bisa. hmm. Gitu. Gitu Oke. Bang. Ya, baik Pak Steve, kita nggak kerasa sudah hampir 1 jam. Mungkin saya berikan Ya, kesempatan nih closing statement untuk hari ini. Apa sih menjadi apa ya tagline ataupun statement yang kembali dapat menguatkan dari perumpamaan ataupun perbandingan ya antara lebah dan juga lalat. ya. Oke, terima kasih Bang Leo. Ya, Ya, keluarga Gracia hari ini saya share kepada keluarga Gracia beberapa hal yang sederhana ya, sebetulnya, simple, tetapi seringkali kita abai, seringkali kita tidak bisa mengerti hal itu. Setiap kita pasti pengen berhasil, ya, betul? Kita pengen sukses, kita pengen diberkati, kita pengen hidupnya mengalami terobosan, mengalami kemenangan, pokoknya ya, banyak hal yang kita ingin raih. Tapi sekali lagi, hati dan pikiran kita harus sinkron. Hati dan pikiran kita harus bergandengan tangan. Ya, ketika hati kita tidak beres, maka pikiran kita nggak beres. Ketika pikiran kita nggak beres, maka apa ya, yang kita lihat pun jadi nggak beres. Apa yang kita lihat nggak beres, maka perilaku kita pun jadi nggak beres. Ujung-ujungnya hasilnya pun jadi nggak beres. Nah, oleh karena itu supaya kita mengalami keberhasilan, mari kita belajar seperti lebah. Kita hmm, melihat semua dari sisi yang baik. Walaupun ada yang nggak baiknya, nggak apa-apa. iya, Jangan kita lihat atau jangan kita fokuskan ke sana. hmm, Kita lihat dari sisi yang baik. Apa yang baik, apa yang manis, apa yang sedap didengar, firman Tuhan bilang, pikirkan saja. iya, Semua yang baik, semua yang baik, semua yang baik, itu pikirkan. Yang nggak baik, nggak usah dipikirin. Kenapa? Nanti mengkontaminasi pikiran kita. hmm, Kalau Anda sedang mengalami pergumulan hari-hari ini, pikirkan yang baik saja. iya, Yang nggak baik ada, tapi ada, jangan dipikirin. hmm. Ada sih kita alami, tapi nggak usah dipikirin Cuma dulu. sekedar tahu aja ya. Ya tahu aja nggak apa-apa. Ya, karena kalau itu kita pikirin, waktu kita habis buat mikirin yang nggak baik, akhirnya apa? Akhirnya tadi stres, Bang Leo, Hmm, jadi nggak sehat, jadi ya, nggak percaya diri.
Jadi daripada kita kemudian mengalami seperti itu, ya sudah, yang tidak baik kita nggak usah pikirin. Hmm. Pikirkan yang baik-baik saja. Iya. Walaupun kecil, walaupun jumlahnya nggak banyak. Iya. Pasti kok jumlahnya yang baik tuh nggak banyak dalam hidup saya. Nggak apa-apa, pikirin terus aja. Hmm. Hmm. Pikirin terus, oh saya itu orang yang sehat, saya itu orang yang diberkati Tuhan, saya itu orang yang luar biasa. Iya. Ketika hati dan pikiran kita sinkron, kemudian menimbulkan sebuah pikiran yang positif, maka apa yang kita lihat itu pasti positif. Iya. Walaupun secara fakta mungkin itu negatif, Iya. tapi yang kita lihat, kita selalu bisa membalikkan sebuah keadaan bahwa itu positif. Yes. Tidak selamanya, ya, tidak selamanya narkotika itu berbahaya. Hmm. Di dunia medis, narkotika itu bisa dijadikan hal yang positif, Hmm. ya kan? Tetapi di dunia gangster, ya, itu menjadi hal yang Disalahgunakan. negatif, Iya. disalahgunakan. Jadi tergantung bagaimana kita menggunakan. Iya. Siapa yang menggunakan? Tergantung bagaimana kita melihat. Satu buah pisau yang besar di tangan seorang penjahat itu berbahaya. Tetapi di tangan seorang chef yang handal, itu menjadi sebuah alat yang bisa menghasilkan masakan yang luar biasa. Iya. Kok bisa berbeda hasilnya? Hmm. Karena bagaimana kita menggunakan. Iya. Pikiran yang sama, ketika Anda berpikir positif, Anda akan menghasilkan sesuatu yang baik. Iya. Tetapi ketika Anda berpikiran yang negatif, maka hasilnya juga masalah. Jadi daripada Anda punya masalah hidup Anda, lebih baik Anda mengubah pikiran kita, sudut pandang yang tadi Bang Leo katakan. Hati dan pikiran kita sinkron, Iya. dan ketika kita melangkah, percaya, dan yakin bahwa bersama dengan Tuhan Anda bisa melakukan semuanya, maka hasil yang Anda dapat adalah hasil yang terbaik. Yang terbaik. Oke, pasti terima kasih untuk waktunya. Sukses selalu Terima kasih Bang Leo. pelayanannya. Semoga kita ketemu lagi tahun depan ya, 2021 ya. Yes, 2021. Di tahun yang baru. Terima kasih sekali lagi untuk waktunya. Tuhan memberkati selalu dan happy weekend juga buat Pak Steve ya. Terima kasih Bang Leo. Ya. Baik, keluarga Gracia, siang hari ini tuntas sudah talkshow motivasi bersama Stefani Cahyanto, dan saya percaya hari ini kita dapat sebuah pembelajaran ya antara lalat dan lebah keluarga Gracia. Sudut pandang apa yang Anda miliki siang hari ini keluarga Gracia? Jangan sampai itu akan membuat Anda tidak dapat menikmati berkat-berkat terbaik yang dari Tuhan. Dan akhir kata, saya ucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Saya Leo pamit, dan pasti yang sudah membagikan sebagai narasumber siang hari ini. Ucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang, selamat berakhir pekan, dan Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. Bye-bye. Shalom. Pak, thank you ya, Pak. Thank you, Liv ya. Siapa? Bye-bye. Yuk. Thank you. Ya.